Selamat pagi pemirsa Lingkar Pagi edisi Rabu 18 Juni 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Koordinator Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Gun Retno mendesak pemerintah Kabupaten Pati dan pihak kepolisian untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal. Desakan ini muncul setelah ditemukan 17 titik tambang tak berizin di Kecamatan Sukolilo dan Kayen berdasarkan data aplikasi Minerba One Map Indonesia. Maraknya aktivitas tambang di Pegunungan Kendeng di Kecamatan Sukolilo Pati mendapat perhatian khusus dari Koordinator Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Gun Retno. Berdasarkan data aplikasi Minerba One Map Indonesia milik Kementerian ESDM, terdapat 17 titik tambang di Sukolilo dan Kayen yang diketahui tidak mengantongi izin. Namun pihak ESDM menyatakan 4 di antaranya sudah berizin, sehingga masih ada 13 titik yang diduga melakukan penambangan secara ilegal. Gun Retno menilai pembiaran terhadap praktik ini merupakan bentuk kejahatan lingkungan yang harus ditindak secara hukum. Tuntutannya jelas Mas untuk memproses pelaku tambang yang tidak berizin. Jadi kami menyampaikan tegas bahwa dari aplikasi MOMI milik SDM yang kami ketahui itu ada 17 titik tambang di Kecamatan Sukolilo Kayen itu tidak berizin di aplikasi MOMI. Tapi dari SDM membantah ada yang 4 berizin. Berarti yang 13 ini kan jelas pelanggaran hukum, ini pidana. Tidak ada di proses satu pun tidak ada. Lebih wilayah Dongwinong yang ada lebih dari 3 hektar longsor, ini kan korban dan sudah melapor, tapi katanya mau diundang. Setelah mau diundang juga dibiarkan sampai detik ini tidak dilanjutkan. Nah, apalagi malah batu yang longsor ini sudah mulai diambil para penambang lagi dan dibiarkan begitu saja. Ini intinya kan ini adalah pembiaran kejahatan lingkungan. Ia juga mendorong pemerintah daerah dan pihak kepolisian untuk menunjukkan komitmen dalam menertibkan tambang ilegal, meski regulasi perizinan berada di tingkat pemerintah pusat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Komisi D DPRD Jawa Tengah terus menyuarakan perbaikan dan penanggulangan banjirop yang melanda kawasan Sayung Bedono hingga Bonang di Kabupaten Demak. Sempat ajukan anggaran melalui dana desa namun ditolak pemerintah pusat. Banjirop di daerah Demak, khususnya di wilayah Sayung Bedono hingga Bonang, masih menjadi momok bagi masyarakat setempat. Melihat kondisi tersebut, Komisi D DPRD Jawa Tengah mengklaim selama 10 tahun terakhir telah aktif menyuarakan perbaikan dan penanggulangan banjirop yang tak kunjung selesai. Kepala Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah, menyampaikan bahwa meski ia telah mengawal persoalan ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa urusan pantai dan sungai di wilayah Jateng mayoritas berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS. Komisi D juga sebelumnya sempat mengajukan anggaran bersama Puseda Taru Jateng untuk dana desa yang sudah disosialisasikan kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat. Namun pemerintah pusat waktu itu lebih memilih mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tol Semarang-Demak. Ia juga menyoroti penghapusan usulan anggaran sebesar 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul laut di pesisir Demak oleh pemerintah pusat. Keputusan ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan warga yang sudah lama terdampak banjirop. Penolakan tersebut akhirnya membuat warga mengekspresikan kekecewaannya melalui aksi spiritual pada Minggu 15 Juni kemarin di Jalan Pantura Sayung, Demak. Saya di Komisi D sejak 2014-2016 itu sudah menyuarakan itu agar segera ditangani. Tetapi lagi-lagi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa untuk urusan pantai ya dan sungai-sungai yang ada di wilayah Jawa Tengah itu mayoritas di bawah kewenangan dari BBWS. Oleh karenanya dari pemerintah provinsi itu waktu tahun 2016 saya mengusulkan Komisi D dengan Pusda Taru waktu itu membuat anggaran atau menganggarkan untuk DED, ya, DED dan sudah dianggarkan sekitar 2017, sudah disosialisasikan kepada masyarakat, kemudian juga sudah
dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten. Waktu itu yang menjadi bupati adalah Pak Daryun Said ya. Ya, itu kita sama-sama turun ke sana. Dan ternyata waktu itu pemerintah pusat justru mengalokasikan anggaran untuk tol Semarang Demak. Dan itu waktu itu masih belum final ya. Kita pengennya kan ada tanggul pantai tetap dilaksanakan. Tapi dikatakan bahwa tol Semarang Demak itu ada 2 sesi. Yang sesi 2 itu oleh investor, yang sesi 1 itu ditangani oleh PUPR. Nah, harapan saya tol itu menjadi penyelesaian Rob, tapi ternyata kan tidak bisa karena itu justru bergeser, dan sampai hari ini Rob sesi 1 juga belum selesai. Oleh karenanya kemarin ketika masyarakat sudah jenuh menunggu, kemudian dari masyarakat berinisiatif untuk melakukan doa bersama yang tujuannya mengetuk hati para pemimpin yang ada di Jakarta, karena yang didengar bahwa Bupati sudah mengajukan tanggul laut ya Mas, nilainya sekitar 1,7 T, akan tetapi oleh Banggar itu di Bintang kemudian hilang, gitu kan. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut. Oleh karenanya kekecewaan masyarakat itu dilahirkan dalam bentuk doa bersama, utamanya dari PCNU Kabupaten Demak. Kita mendukung sepenuhnya karena usaha yang dilakukan Komisi D, utamanya kami ini yang dari Dapil Demak Kudus Jepara itu memang belum mendapatkan respon yang baik oleh pemerintah pusat. Nah, saya sangat mendukung, dan kemarin ketika akan melaksanakan doa bersama, Pak Gub juga sudah memerintahkan beberapa mesin pompa itu diturunkan, jumlahnya ada 14. Kebetulan saya kemarin juga turun sendiri sampai di lokasi mesin-mesin pompa tersebut, dan kita lihat memang waktu kemarin itu dilakukan pompa besar-besaran. Akan tetapi hari ini tadi, mohon maaf, banjirnya kembali seperti sebelum dilakukan istighfar. Ini padahal kemarin saya juga meminta kepada BUMCK, kemudian juga Pusdataru, ya, itu agar penanganannya itu secara komprehensif dan permanen, tidak parsial, sepotong-sepotong, kemudian habis itu kembali lagi. Ini sangat-sangat mengecewakan masyarakat, ya. Kan, tetapi karena kemarin Pak Menteri juga sudah bilang bahwa Pak Prabowo sudah memerintahkan untuk membentuk tim khusus, yaitu Badan Otorita khusus menangani pembangunan tanggul laut Pulau Jawa, Pantura Jawa, Giant Seawall, yang harapannya nanti diprioritaskan di sekitar Demak yang turunannya lebih dalam dan genangan airnya lebih tinggi. Itu sahabat-sahabat. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Persatuan Sepak Bola Indonesia Purwodadi telah melaksanakan seleksi untuk merekrut anggota yang akan memperkuat skuad Persipur Junior. Antusiasme para remaja Purwodadi cukup tinggi untuk mengikuti seleksi tersebut. Seleksi berlangsung selama 3 hari di lapangan Danyang Purwodadi. Tujuannya adalah menjaring pemain-pemain muda berbakat untuk memperkuat skuad Persipur Junior. Kepala Bidang Kepelatihan Askap PSSI Grobogan, Wahyu Teguh Wibowo, menjelaskan bahwa semula pihaknya berencana merekrut 23 pemain. Namun karena potensi yang cukup menjanjikan, akhirnya dipilih 30 pemain. Jumlah tersebut nantinya akan dikerucutkan menjadi 25 pemain utama. Meski jumlah peserta cukup banyak, Wahyu mengungkapkan bahwa hanya 3 orang yang mendaftar di posisi striker. Kondisi ini membuat tim pelatih cukup kesulitan untuk menentukan siapa yang akan mengisi lini depan. Program seleksi ini merupakan bagian dari pembinaan jangka panjang yang dilakukan Askap PSSI Grobogan. Tujuannya adalah menyiapkan regenerasi pemain sekaligus menjaring bibit unggul yang kelak dapat memperkuat Persipur senior. Hari ini seleksi ketiga, seleksi terakhir, jadi nanti ada hasil seleksi mungkin 30 pemain, tapi masih ada seleksi berjalan, promosi degradasi seperti itu. Untuk skuad final nanti berapa orang?
Kalau saya sebagai pelatih mengusulkan 25 pemain, 3 kiper, 22 penyerang. Untuk semua posisi sudah terisi semua. Insya Allah juga setiap posisi ada bahasanya cadangan tadi untuk saling berkompetisi. Berapa orang tiap posisi ini? Berarti 26. 26. Iya, 27. Tiap posisi berapa orang? Tiap posisi 3 orang atau 2 orang? Dua untuk setiap posisi, kecuali di striker. Striker 3, di belakang center back ada 6, terus kiper 4. Kemarin sepertinya kesulitan mencari striker, Pak. Betul, striker yang mengisi daftar seleksi itu cuma 3. Terus tadi mulai seleksi hari kedua kita bikin bahasanya improvisasi untuk gelandang, saya taruh ke striker. Striker yang seperti apa sih dan yang diinginkan? Ya, Tipe hold atau tipe striker yang saya inginkan itu juga bisa mau bertahan, tidak melulu pengen dapat bola matang bikin gol ya nggak bisa. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Blora berdampak positif pada sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Sejumlah calon murid di tingkat sekolah dasar memilih mendaftar di sekolah yang mendapatkan bantuan MBG. Sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 di Kabupaten Blora mendapat pengaruh positif dari adanya program makan bergizi gratis. Salah satunya terlihat di SD Negeri 1 Bangkley Blora terdapat puluhan murid baru yang mendaftar. Eri Ernawati, orang tua calon murid kelas 1 sekolah dasar mengaku anaknya memilih untuk didaftarkan di SDN 1 Bangkley karena selain memiliki banyak teman, sekolah tersebut merupakan sasaran program MBG. Dekat dari sekolah, temannya juga banyak gitu, terus dapat makan gratis juga katanya. di TK juga sudah ada, Pak? Iya, dapat juga di TK Karang Biasa. Ini tadi di sini proses pendaftaran atau gimana? Iya, pendaftaran. Iya, mendaftar. Sudah keterima ya? Iya, udah. Ini teman-temannya aslinya ada banyak di sini. Iya, banyak. Hal senada disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Bangkley Jenny Purnawati yang menyebutkan terdapat peningkatan jumlah pendaftar siswa baru dibandingkan tahun lalu dari 32 menjadi 38 anak. Saat ini SDN 1 Bangkley memiliki 11 rombongan belajar. Untuk pendaftaran tahun ini dibuka 2 rombel kelas 1 dengan masing-masing rombel diisi 28 peserta didik. Faktor penunjang lain yang meningkatkan minat orang tua untuk mendaftarkan anaknya di SDN 1 Bangkley adalah lokasi sekolah yang strategis serta keterikatan emosional mengingat sebagian orang tua siswa merupakan alumni dari sekolah tersebut. Hal ini menjadikan SDN 1 Bangkley tetap menjadi salah satu sekolah favorit di Kabupaten Blora. Faktor yang utama adalah karena lingkungan, biasanya adalah warga sekitar sini. Kemudian yang kedua, biasanya karena orang tuanya itu dulu sekolah di sini, kemudian anaknya juga disekolahkan di sini. Kemudian apakah ada faktor dari pendukung MBG juga, Bu, untuk menunjang banyaknya penerimaan peserta didik baru, Bu? Insya Allah ada, karena memang untuk SDN wilayah Bangkley, di sini ada beberapa SD itu SDN 1 Bangkley yang penerima manfaat yang pertama dan sampai sekarang masih berlangsung. Saya kira ini memberikan juga dampak positif juga sebagai motivasi untuk mereka sekolah di sini. Di Kelurahan Bangkley terdapat 3 sekolah dasar negeri meliputi SDN 1, SDN 2, dan SDN 3. Namun hanya SDN 1 Bangkley yang saat ini baru menerima manfaat program makan bergizi gratis dari pemerintah. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Mengawali berita pertama, pemirsa, DPRD Kabupaten Kendal menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodik dan dihadiri oleh Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari, PJ Sekda Kendal Agus Dwi Lestari, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, pimpinan perangkat daerah serta pimpinan BUMD Kendal. Dalam acara tersebut, Ketua DPRD menyampaikan bahwa Raperda ini sebelumnya telah diawali dengan penyampaian nota keuangan oleh Bupati pada tanggal 22 Mei 2025 dan telah dibahas dalam rapat fraksi hingga tingkat Badan Anggaran Bersama TAPD pada 28 Mei, serta dirampungkan pada rapat penyimpulan pada tanggal 3 Juni 2025. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan naskah dan penyerahan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Kendal dan Ketua DPRD. Persetujuan bersama ini harapan kami adalah nanti di saat hasil dari evaluasi gubernur kita akan ada rapat badan anggaran lagi mempersiapkan anggaran perubahan untuk tahun 2025. Meskipun silpa kita audit BPK 2 di angka 29 miliar, kita berharap ada keseimbangan fiskal sehingga pemasangan defisit itu tidak terjadi, sehingga baik itu dari belanja maupun pendapatan nanti bisa seimbang kira-kira begitu. Dalam sambutannya, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengungkapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Dewan serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembahasan Raperda hingga tahap paripurna. Secara garis besar, realisasi pendapatan APBD tahun anggaran 2024 tercatat sebesar 2,51 triliun atau 96,40% dari target 2,61 triliun.
Realisasi belanja daerah mencapai 2,62 triliun dari anggaran 2,74 triliun atau 95,50%. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah dan pembiayaan neto terrealisasi sebesar 138,13 miliar atau mencapai 100% dari yang direncanakan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Semarang Esti Nugraha menyambut positif rencana pembangunan exit tol Taman Sari yang akan dibangun di 2 wilayah Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Ia meyakini keberadaan exit tol Taman Sari ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Kabupaten Semarang. Bupati Semarang mengungkapkan bahwa proses perencanaan pembangunan exit tol Taman Sari di Kabupaten Semarang berjalan dengan lancar. Exit tol ini nantinya akan berdiri di wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Menurutnya, dengan hadirnya exit tol Taman Sari, perekonomian di beberapa kecamatan di Kabupaten Semarang diperkirakan akan tumbuh, seperti di Kecamatan Pabelan, Beringin, Banca, hingga Tuntang. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Semarang memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan exit tol Taman Sari ini, termasuk dukungan dari PLT Camat Pabelan yang juga menyambut baik rencana tersebut. Tanahnya kan yang terkena tanah kas desa. Kemudian secara proses sudah cukup lama, izin persetujuan dari Pak Guru sudah turun, kemudian masih ada satu kekurangan yang sudah dilengkapi dari Kota Salatiga, yaitu untuk memohon surat pengajuan permohonan terkait dengan pelepasan tanah kas desa di Pabelan. Setelah itu nanti baru bisa mestinya jalan. Harapan kami juga nanti bisa secepatnya berjalan. Kita mendukung penuh dan juga akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan Kabupaten Semarang, terutama di wilayah Pabelan, Beringin, Bancak, dan sekitarnya termasuk Tuntang. Warga Kecamatan Pabelan, terima kasih atas perhatian dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten yang sudah mengalokasikan adanya exit tol di daerah Taman Sari. Harapan kami dengan adanya exit tol yang baru ini bisa mempermudah aktivitas masyarakat, baik itu keluar maupun menuju Kecamatan Pabelan. Dengan adanya ini kan otomatis aktivitasnya menjadi lebih lancar, sehingga perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung bisa semakin meningkat bertambahnya aktivitas ini. Wacana sudah lama, sudah siap semua, dan saya justru berharap dari masyarakat bisa memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan perekonomian. Siap-siap. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menanamkan jiwa kewirausahaan kepada generasi muda, Pramuka Saka Wana Bakti Binaan Perhutani KPH Purwodadi bersama Kuatir Cabang Grobogan menggelar kegiatan penanaman tumbuhan koro pedang Canavallia exiformis. Kegiatan ini dilaksanakan di petak 129B Resort Pemangkuan Hutan Tambak Selo, bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Karangasem di atas lahan seluas 1,7 hektar. Koro pedang merupakan tanaman pangan alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan baku tahu dan tempe. Selain kandungan gizinya yang tinggi, tanaman ini juga memiliki nilai ekonomi dengan harga jual hasil panen mencapai sekitar Rp4.500 per kilogram. Administratur Perum Perhutani KPH Purwodadi, Untoro Tri Kurniawan yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Saka atau Mabisa, mengapresiasi semangat para anggota Saka Wana Bakti dalam kegiatan ini. Ia menyebut penanaman ini menjadi bentuk nyata implementasi pendidikan karakter dan kewirausahaan bagi generasi muda. Sementara itu, Asper KBKPH Karangasem Sudaryono selaku instruktur Saka menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan agar para pramuka memiliki kesiapan menghadapi dunia kerja usai menyelesaikan pendidikan formal. Sudaryono menambahkan ke depan KPH Purwodadi berencana mengembangkan budidaya produktif lainnya bersama Saka Wana Bakti seperti budidaya jamur, alpukat, dan komoditas kehutanan bernilai ekonomi lainnya.
Langkah ini selaras dengan fungsi hutan sebagai sumber daya berkelanjutan baik dari aspek ekologi, sosial maupun ekonomi. Ya, diajari karena nanti ada pembimbing, artinya di sini ada instruktur, ada pamong, ada Dewan Saka, nanti kita sama-sama belajar gitu. Kenapa mereka diajari tanam-menanam seperti ini, Pak? Ya nanti setelah keluar, ya, harapan kami di lapangan atau setelah selesai sekolah, lulus sekolah, nanti bisa mandiri di masing-masing, bisa memberi itu juga nanti apa yang kami sampaikan nanti bisa ditularkan di masing-masing daerah. Itu. Ada alasan khusus Pak kenapa memilih tanaman kora pedang Pak, tidak tanaman yang lain Pak? Ya untuk saat ini karena kita ada ini ya, karena musim menanam itu kan harus apa yang sesuai untuk musim saat ini. Karena kora bedog ini bisa ditanam justru setelah kemarau karena tidak begitu membutuhkan air. Itu mungkin. Mudah menanamnya Pak ya? Mudah, nanti tinggal dibersihkan terus di kowak, setelah itu nanti kalau orang Jawa tajud, nanti baru ditanam. Untuk potensi penjualannya bagaimana Pak? Ya kebetulan kami gandeng inspektor supaya nanti untuk penjualan bisa dialokasikan jadi satu. Jadi kita gandeng inspektor itu sekalian kita minta benihnya dari situ, penjualannya langsung ke beliaunya. Susah nggak penjualannya Pak? Enggak, nanti sudah di situ disepakati dalam perjanjian kerjasama. Setelah panen nanti udah dihitung di situ disepakati kemarin 4.500 per kilo. Ketua Dewan Saka Wana Bakti KPH Purwodadi Leo Sadani berharap kegiatan ini dapat membawa manfaat nyata karena ini adalah wujud implementasi nilai-nilai Dasa Dharma dan Trisatya sekaligus menanamkan semangat cinta alam dan kasih sayang sesama manusia dalam pengelolaan hutan yang lestari. Jadi tanaman kora pedang ini sudah berusia sekitar 1 bulan. Hasil panen berapa bulan lagi Dek? Susah nggak Dek merawat ini Dek? 2 bulan lagi ya. Susah nggak merawat kora pedang ini? Susah tidaknya itu tergantung hati kita. Kalau kita ikhlas merawatnya pasti mudah. Harapannya apa Dek? Harapannya semoga tanaman kora pedang ini bisa tumbuh dengan subur. Nanti bisa hasil panennya bisa melimpah. Aktivitas seperti ini apa mengganggu kegiatan sekolah Dek? Untuk aktivitas seperti ini kita lakukan setelah pulang sekolah, jadi kita tetap mengutamakan sekolah. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang oknum aparatur sipil negara berinisial BW resmi ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan oleh Satreskrim Polres Rembang sejak Rabu lalu. BW diduga terlibat dalam praktek korupsi pada layanan uji tera SPBU dan jembatan timbang yang mengakibatkan kerugian negara mencapai sekitar 140 juta rupiah. Kasus dugaan korupsi yang menjerat BW masih terus berkembang. Kuasa hukum tersangka Abdul Munim mengungkapkan adanya dugaan aliran dana korupsi ke sejumlah pejabat di atas BW. Ia menegaskan telah mengantongi sejumlah bukti yang akan diungkap dalam proses persidangan mendatang. Menurut Munim, kliennya hanya menjalankan perintah dalam praktik layanan uji tera di lapangan. Ia menyebut adanya surat perintah dari atasan baik dari kepala UPT maupun kepala dinas. Padahal secara regulasi cukup kepala UPT yang memberi perintah tanpa perlu melibatkan kepala dinas. Awalnya BW mengaku melakukan semua hal sendiri, namun setelah pemeriksaan kedua dan didampingi kuasa hukum, informasi mulai terbuka. Munim mengeklaim mengetahui secara jelas kemana saja dana korupsi tersebut mengalir. Bawahi bahwa tindak pidana korupsi itu sejauh kami mendampingi itu tidak mungkin dilakukan sendiri. Ini yang nantinya akan kita kejar, siapa-siapa yang terlibat di dalam tindak pidana korupsi ini. Dan itu tidak mungkin karena retribusi itu berbasis sistem ya. Kalau sampai kemudian ada retribusi yang tidak dibayarkan, nah itu tentu kan tidak mungkin tidak diketahui. Ini mesti kan ada
ada yang harus bertanggung jawab juga selain Pak Biwi. Dan kita akan buktikan nanti dalam persidangan terkait dengan siapa-siapa yang terlibat dalam perkara ini. Ia menambahkan aliran dana tersebut telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan BAP oleh penyidik. Bahkan konfrontasi dengan pihak-pihak yang disebutkan juga telah dilakukan. Meski beberapa di antaranya tidak mengakui keterlibatan, ia mengklaim memiliki bukti yang cukup kuat. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau itu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Nih. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami. Pemirsa, aparat kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mengungkap kasus kesusilaan yang dilakukan komunitas sesama jenis yang dikelola secara daring. Akun terbuka dalam platform Facebook tersebut berisi konten yang dinilai melanggar kesusilaan sehingga meresahkan masyarakat.
ternyata isinya bermuatan yaitu terkait kesusilaan serta meresahkan masyarakat. Selanjutnya anggota melaksanakan profiling dan penangkapan terhadap pelaku admin grup Facebook Gate Surabaya tersebut. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menghadapi tantangan serius berupa cognitive warfare atau perang kognitif. Strategi ini mempengaruhi cara berpikir masyarakat melalui penyebaran disinformasi dan hoaks. Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan di Heritage Center Pasar Baru, Jakarta. Pemerintah tengah menghadapi tantangan serius dalam melawan cognitive warfare melalui penyebaran disinformasi dan hoax yang terus berkembang di era digital. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi saat menghadiri kegiatan di antara Heritage Center Pasar Baru Jakarta Pusat Senin 16 Juni. Hasan Nasbi menilai cognitive warfare bukan berperang yang menyasar fisik maupun wilayah, melainkan mempengaruhi dan mengubah cara berpikir baik individu maupun kelompok. Ia juga menyebut apabila masyarakat terlalu mengikuti media sosial dan tenggelam dalam informasi yang salah, maka akan menimbulkan perpecahan sosial. Cognitive warfare ini bisa dilakukan oleh aktor yang punya tujuan yang solid, tapi juga bisa dilakukan oleh orang yang random, ia nggak punya tujuan yang solid. Tapi karena penyampaiannya terlihat menarik, terlihat seolah-olah otoritatif, terlihat seolah-olah mengentertain, memfeeding ego, kemarahan, stres, kebencian orang-orang yang suka memakan itu, jadi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini nggak bisa hanya dilawan oleh institusi, 1-2 institusi. Ini harus dilawan bersama-sama, tapi hanya bisa dilawan kalau semuanya punya kesadaran yang sama. Selain itu, pihaknya mengajak media untuk membentuk kanal cek fakta independen sebagai bagian solusi kolektif untuk menyebarkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pemirsa, Kantor Komunikasi Kepresidenan merespon pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon terkait dugaan pemerkosaan massal dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Kepala PCO Hasan Hasbi meminta publik memberi waktu kepada sejarawan dan menulis sejarah nasional Indonesia dan memastikan para sejarawan yang terlibat memiliki kredibilitas tinggi. Kantor Komunikasi Kepresidenan Presidential Communications Office (PCO) merespons pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon tentang pemerkosaan massal pada peristiwa kerusuhan Mei 1998. Dalam konferensi pers di Jakarta Senin 16 Juni, Kepala PCO Hasan Nasbi meminta publik memberi waktu keadaan para sejarawan yang menggarap proyek penulisan sejarah Indonesia. Ia pun memastikan para sejarawan yang terlibat dalam proyek tersebut memiliki kredibilitas tinggi. Ini kan sekarang semua dalam proses. Dan dalam proses ini terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang menyatakan ini tidak ada, ini ada. Coba kita biarkan para sejarawan ini menuliskan ini. Dan untuk nanti kita pantau, kita pelototi, kita periksa bareng-bareng. Toh yang menulis ini adalah para sejarawan yang juga kredibel, punya kredibilitas tinggi, dan mereka tentu tidak akan mengorbankan kredibilitas mereka ya untuk hal-hal yang tidak perlu. Hasan pun menegaskan bahwa proyek yang tengah dikerjakan saat ini bukan menulis ulang sejarah, namun melanjutkan penulisan sejarah Indonesia yang telah lama berhenti. Sebelumnya, dalam sebuah diskusi publik, Fadlizon menyoroti perlunya ketelitian dan kehati-hatian dalam penggunaan istilah pemerkosaan massal. Namun, melalui keterangannya, Fadlizon mengatakan pernyataan tersebut bukan menyangkal keberadaan kekerasan seksual, melainkan menekankan bahwa sejarah harus bersandar pada fakta hukum dan bukti yang teruji secara akademik dan legal. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polda Kepulauan Riau menggelar kegiatan bakti kesehatan gratis. Kapolda Kepri Brigjen Absen Safuruddin menyebut sekitar 700 warga Batam ikut serta dalam kegiatan yang berlangsung pada Senin 16 Juni tersebut.
Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggelar bakti kesehatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 Bayangkara. Bertempat di Rumah Sakit Bayangkara Kota Batam, Senin 16 Juni, serangkaian acara yang digelar berupa pemeriksaan kesehatan gratis seperti cek kesehatan mata dan gigi, operasi bibir sumbing, donor darah, serta pelayanan pemasangan KB gratis. Kepala Polda Kepri Brigjen Asep Safrudin mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis ini dijalankan mulai 1 Juni hingga 1 Juli dengan target masyarakat yang terlayani sebanyak 3.100 orang. Untuk pelaksanaan tanggal 16 Juni saja, terkumpul 700 warga masyarakat yang ingin mendapatkan layanan cuma-cuma ini. Ini seperti kita ketahui ada 700 masyarakat yang kita lakukan pemeriksaan gratis kesehatan. Kita juga ada dan massal cek mata, gigi, operasi katarak, kemudian bibir sumbing dan lain-lain. Untuk pelayanan KB ya sama ya, 19 ya, realisasi 19. Kemudian untuk kita massal targetnya ada 10, realisasi ada 15. Kemudian untuk bibir sumbing targetnya 5, realisasinya sudah 16. Menyambut HUT ke-79 Bayangkara, terdapat sekitar 100 titik pelabuhan rakyat yang menjadi target pelayanan kesehatan. Di samping itu, bagi masyarakat Kepri yang berulang tahun bersamaan dengan Hari Bayangkara tanggal 1 Juli, bisa mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Kota Batam untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Polda Bali saat ini tengah memburu pelaku penembakan terhadap 2 warga negara Australia yang terjadi pada Sabtu dini hari 14 Juni di sebuah villa di kawasan Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Berdasarkan keterangan saksi dalam penyelidikan awal, pelaku diduga kuat merupakan warga negara asing. Kepolisian daerah Bali terus menyelidiki pelaku penembakan 2 warga negara Australia di sebuah villa di kawasan Munggu, Mengui, Kabupaten Badung, Bali. Peristiwa yang terjadi Sabtu dini hari tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 korban lainnya dirawat akibat luka tembak. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, hasil penyelidikan polisi sementara menyebut pelaku penembakan diduga 2 orang warga negara asing. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Arya Sandi, Senin sore 16 Juni mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya telah memeriksa 7 saksi yang diperkirakan masih akan bertambah. Kepolisian juga bekerja sama dengan jajaran Polda lainnya untuk pengejaran para pelaku. Tentunya kalau di luar negeri kita pasti berkoordinasinya dengan Hubinter ya. Itu ada peluang ke sana kalau memang indikasinya pelakunya. Cuman sekali lagi, ini teman-teman penyidik masih bekerja nih. Jadi kita belum bisa memberikan informasi yang asal tuh bahwa pelakunya si ini, si itu, dan segala macam. Yang jelas, kita sudah berkoordinasi sejak awal, termasuk Polda-Polda tetangga, termasuk dari Mabes Polri pun juga. Sama-sama kita berupaya mengungkap kasus ini dan mengejar. Tim penyelidik juga melakukan uji balistik terhadap peluru yang menjadi barang bukti, diantaranya 2 proyektil, 17 longsong peluru, dan 55 pecahan proyektil, sehingga dapat diketahui jenis senjata yang digunakan pelaku pada peristiwa tersebut. Pemirsa, kegiatan lepas sambut Komandan Korem 092 Maharaja Lila berlangsung di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pangdam 6 Mula Warman, Majen TNI Rudi Rahmat Nugroho menekankan pentingnya pengamanan perbatasan RI Malaysia dan optimalisasi program swasembada pangan di wilayah tersebut. Kegiatan lepas sambut Komandan Korem 092 Maharaja Lila berlangsung di Tanjung Selor, Kaltara. Brigjen TNI Adek Chandra Kurniawan digantikan oleh Brigjen TNI Muhammad Syahroni selaku Danrem 092 Maharaja Lila yang baru. Sejumlah atensi Danrem 092 Maharaja Lila yang baru disampaikan, diantaranya komitmen menjaga perbatasan dan membantu mewujudkan swasembada pangan di Kaltara. Berlangsung Senin 16 Juni, Pangdam 6 Mula Warman, Mayor Jenderal TNI Rudi Rahmat Nugroho menjelaskan, Kaltara memiliki total panjang perbatasan dengan Malaysia mencapai 1038 km. Akan tetapi, dari total panjang perbatasan tersebut terdapat sekitar 281 km belum memiliki pos penjagaan oleh TNI Angkatan Darat. Sehingga hal ini menjadi perhatian Korem 092 Maharaja Lila untuk memaksimalkan pengawasan di wilayah perbatasan. Keunikan yaitu masalah perbatasan. Jadi kita punya perbatasan sepanjang 1038 km antara Indonesia dengan Malaysia, dan kebetulan ditangani oleh Korem 092 ini. Jadi salah satu atensi kepada Danrem baru dari saya agar perbatasan itu dijaga, dan kita juga punya 2 satgas di sana. Pada kesempatan yang sama, Danrem 092 Maharaja Lila, Brigjen TNI Muhammad Syahroni menjelaskan, selain komitmen dalam menjaga perbatasan Kaltara, poin lainnya yang mendapat perhatian ialah target optimalisasi lahan 1.200 hektar untuk mewujudkan swasembada pangan. Kementerian Pertanian tentunya Korem pun bagian dari itu akan menindaklanjuti program-program yang sudah dibuat kerjasama atau MOU baik dari Mabes TNI maupun Kementerian Pertanian. Adapun selain permasalahan penyelundupan narkotika di perbatasan Kaltara, terdapat juga persoalan terkait dengan penyelundupan bahan pokok ilegal seperti beras dan gula asal Malaysia yang kerap terjadi di Kaltara.
Untuk mengatasi hal ini, Korem 092 Maharaja Lila dan Polda Kaltara terus menjalin sinergisme dalam pencegahan barang ilegal masuk ke Kaltara. Pemirsa, usai merampungkan kunjungan kenegaraan di Singapura, Presiden Prabowo Subianto langsung bertolak ke Rusia pada Senin 16 Juni malam. Di Rusia, Prabowo dijadwalkan hadir sebagai pembicara utama dalam ST, Petersburg Economy Forum. Dua undangan sebenarnya. Yang pertama adalah undangan menghadiri Victory Day di bulan Mei yang lalu. Kemudian yang kedua adalah undangan mengikuti St. Petersburg Economic Forum ini dengan berbagai perkembangan dan dinamika dan pertimbangan. Beliau memutuskan untuk hadir yang St. Petersburg dan dari pihak Rusia sendiri memanfaatkan ini untuk kunjungan ke negara. Pemirsa, beragam cara dilakukan oleh jamaah haji asal Indonesia untuk membawa air Zam-Zam saat hendak pulang ke tanah air. Namun upaya tersebut tetap sia-sia karena saat pemeriksaan X-ray, botol-botol berisi air Zam-Zam itu akan disita dan dibuang. Meski demikian, jamaah tidak perlu khawatir karena setiap jamaah sudah dijatah air Zam-Zam yang telah disiapkan di embarkasi dan akan dibagikan setibanya di tanah air. Jamaah haji asal Indonesia dilarang membawa air Zam-Zam, baik di dalam koper maupun di bagasi pesawat, ketika akan kembali ke tanah air. Koper berisi air Zam-Zam akan dibongkar dan airnya akan dibuang. Berdasarkan pantauan di salah satu lokasi penyortiran koper jamaah di Makkah pada Senin 16 Juni, koper turun dari truk lalu masuk ke mesin X-ray. Jika terdeteksi terdapat air Zam-Zam, maka koper akan dipisahkan untuk diperiksa oleh petugas sortir. Botol-botol yang berisi air Zam-Zam akan dikeluarkan dari dalam koper. Beberapa jamaah berupaya membawa botol berisi air Zam-Zam yang dilakban dan diselipkan di antara kain ihram. Namun jika terdeteksi, seluruh temuan akan dibuang. Kepala Daerah Kerja Makkah Ali Makhzumi mengatakan, petugas haji yang ditunjuk tetap bersiaga dan memantau pelaksanaan pembongkaran dan penyortiran, sehingga barang-barang bawaan lainnya akan tetap aman tersimpan dalam koper yang diperiksa. Seluruh barang bawaan jamaah haji akan dicek melalui X-ray yang ada di bandara. Tentu apapun yang dilakukan oleh jamaah haji terkait bawaan air Zam-Zam akan terdeteksi oleh maskapai. Hal ini tentu akan memperlambat proses keimigrasian maupun proses untuk check-in di bandara. Kami menghimbau sekali lagi kepada jamaah haji untuk menghindari hal tersebut, untuk tidak membawa air Zam-Zam dalam bentuk apapun dalam koper-koper yang dibawa di dalam pesawat. Ali Makhzumi menambahkan setiap jamaah haji Indonesia sudah mendapat jatah air Zam-Zam yang dibagikan di embarkasi masing-masing saat tiba di tanah air. Meski jumlahnya terbatas, ia mengimbau untuk bisa dicukupkan karena pembagian air Zam-Zam sudah menjadi aturan dari otoritas Arab Saudi dan masing-masing maskapai penerbangan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.